Pastor Wanda seperti Pastor juga sangat memahami topiknya ini sensitif, jadi mungkin yang akan masuk juga berhati-hati. Tapi kami selalu menyatakan di Cermin Kebenaran kita berdasarkan Alkitab, jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya udah banyak saya sampaikan topik ini. Ada beberapa yang saya share di cafe ya. Saya sudah lama, ya, sudah banyak sekali video saya rilis sebenarnya. Bukan hal yang baru. Baik, ya semoga kali ini karena disiarkan secara langsung lebih banyak ditanggapi, yang minimal lebih banyak lagi orang yang terekspos pada bagaimana persepuluhan menurut Alkitab. Amin. Saya setuju. Dan ini memang permintaan khusus dari Pastor Jerry Elim, senior kita. Saya kan diminta itu, dia bilang bicara itu. Jadi ya saya akan bicara sesuai dengan apa yang diminta. Dan saya senang, memang ini topik yang sering saya sampaikan. Ada di Facebook saya, di YouTube, dan juga di page kami, Sun Doctrine. Jadi sudah sekitar berapa? 8 video mungkin atau 16 video saya lupa. Untuk persepuluhan ya, khusus untuk persepuluhan. Oke. Ya nanti juga seandainya ada pertanyaan, ya kalau misalnya dari panelis atau dari pertanyaan belum terlalu tajam, nanti bukannya tidak mungkin saya yang akan bertanya secara tajam, tapi silakan saja ditanggapi apa adanya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan saya juga menggelitik ataupun menyinggung praktek sehari-hari dalam kehidupan berjemaat di gereja manapun juga, tapi tujuannya untuk supaya rekan-rekan jemaat, saudara-saudara kita itu bercermin gitu loh, bahwa selama ini apa yang mereka anggap sudah oke-oke saja ternyata belum kalau menurut Alkitab gitu. Betul Pak Erik, terima kasih ya. Perlu dengan pertanyaan yang kritis itu akan lebih dalam lagi pembahasan. Baik, dan memang dalam episode Cermin Kebenaran ataupun kalau hari Minggu Cafe Bible Study itu biasanya, apalagi Pak Pastor Jerry itu biasanya juga tanpa ragu-ragu untuk menyinggung para, bahkan sampai para gembala, pelayan atau lain-lain. Welcome, Shalom, selamat sore Pastor Sony yang masih di perjalanan. Ya, Pastor Sony. Please ya. Pastor Wanda ini perkenalkan Pastor Sony Elim. Beliau kebetulan adik dari Pastor Jerry, tetapi beliau adalah salah seorang sahabat dari komunitas kafe di Kupang. Oke. Beberapa kali mengisi acara kami juga. Baik. Jadi dari luar kota ya, senang sekali bisa menyapa Pastor Sony. Kelihatan dalam perjalanan, lagi driving. Ya, Pak Stanley, apakah kita bisa segera mulai atau lagi? Siap semua ya, sudah ya. MC tes lagi sekali lagi mic-nya. Oke. Nanti bisa nggak pakai headset saja supaya suara-suara di samping tidak terlalu terdengar. Oke, baik, silakan. Oke ya, semuanya saya taruh di backstage dulu ya, termasuk. Yes, Mike. Halo, halo. Ya, nggak dengar? Oke. Iya sama. Nggak bisa Jane dengar di sini cuma. Nggak dengar. Oke. Kayak tadi saja dah. Oke. Ya, oke. Bye.
Shalom saudara yang berguna dan berharga bagi Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Hyper Grace atau salam dalam kasih karunia yang tak terbatas dan tak terkatakan dari satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Pastikan kita terus menikmati anugerah Bapa kita yang sempurna dalam kehidupan kita. Wah Bapak Ibu, senang sekali ya. Hari ini kembali kita boleh berjumpa dalam program acara Cermin Kebenaran oleh Cafe atau Christ Ambassadors Fellowship Manado di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Dan Bapak Ibu, saya ucapkan selamat berjumpa ya dengan kami. Dan saat ini, senang sekali Bapak Ibu, kita kedatangan pembicara dari luar negeri, tepatnya dari Sydney, Australia. Beliau adalah seorang Pastor Dr. Wanda Dumais, asalnya dari Manado. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari materi yang akan di-sharing oleh beliau. Dan untuk itu, saya ajak Bapak Ibu, kita siapkan pikiran kita, siapkan juga hati kita, bahkan siapkan catatan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Sebentar, silahkan Anda boleh berinteraksi lewat sesi tanya jawab yang bisa Anda ajukan di line chatting yang tersedia, dan jangan lupa untuk mencantumkan nama Anda. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mulaikan program acara Cermin Kebenaran hari ini, dan saya ajak bersama saya, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Yesus Kristus yang ajaib, kami naikkan pujian, syukur, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Engkau pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan kami yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, lebih khusus sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Dan ketika kami boleh berada dalam program acara Cermin Kebenaran, kami percaya Tuhan yang mengadakan program ini untuk kami, supaya kami boleh belajar dan bercermin dari Engkau sendiri, yaitu Tuhan kami satu-satunya lewat kitab suci yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk kami pelajari. Tuhan, kami serahkan program acara ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Immanuel terus bekerja bagi kami. Engkau yang berkehendak bagi kami untuk menyatakan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan materi hari ini. Kami serahkan para pendengar, siapapun yang Engkau akan libatkan dalam program acara ini, ya Tuhan yang akan sendiri bekerja menyatakan kebenaran-Mu. Setiap alat yang akan kami gunakan untuk proses penyiaran multimedia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang bekerja di dalamnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami serahkan program ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menebus kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, mari kita yang percaya sama-sama bersyukur dan katakan amin. Puji Tuhan, saudara, dan telah standby pemateri kali ini Pastor Dr. Wanda Dumais dari Sydney akan membawakan materi untuk kita semua, dan telah standby juga para panelis hari ini yang akan sama-sama mengangkat kita dan menuntun kita untuk belajar dalam program acara Cermin Kebenaran. Dan untuk menuntun program acara ini, saya serahkan kepada Pastor Eric Rarumangkai sebagai moderator kita. Silakan Pastor Eric. Terima kasih MC Bu Jen Mawi. Shalom, selamat sore, salam sejahtera, salam Hyper Grace, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun juga berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Eric Rarumangkai, sebagai moderator di acara Cermin Kebenaran. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Cafe, singkatan dari Christ Ambassadors Fellowship di Manado, atau Duta-Duta Kristus di Manado. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali melihat acara kami ini, perlu kami informasikan bahwa acara yang diselenggarakan oleh komunitas Cafe ini tidak berafiliasi ataupun mendukung denominasi manapun juga, tetapi semuanya hanya berdasarkan kebenaran Alkitabiah seperti pada Alkitab kita yang sama, di mana di dalamnya terdapat sang kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi sudah sempat disinggung
oleh MC kita Ibu Jen Mawe bahwa topik kali ini adalah asal mula persepuluhan. Nah, ini merupakan mungkin topik yang menarik ya untuk banyak dari kita yang masih menjalankan persepuluhan di dalam kegiatan peribadahan masing-masing atau apapun juga. Kita akan melihatnya berdasarkan terang Alkitab atau dasar-dasar di dalam Alkitab. Apa yang dimaksudkan dengan persepuluhan dan apakah persepuluhan yang kita lakukan di gereja masing-masing itu sudah tepat sesuai dengan kebenaran Alkitab atau ada sesuatu yang lain. Baik, untuk tidak berlama-lama, mari kita sambut pembicara utama atau pemateri utama kita yang kali ini datang dari Sydney. Beliau sudah meluangkan waktu dengan perbedaan waktu 2 jam dari Manado. Baik, mari kita sapa beliau. Shalom, selamat sore Pastor Wanda, apa kabar? Selamat sore Pak Erik, senang sekali bisa ketemu. Ini pertama kali saya diundang dan rasanya kembali lagi saya pulang kampung ke Manado ya. Terima kasih Pak Erik dan Ibu Jen. Ya, luar biasa. Tadi sebelum acara kami mulai, Bapak Ibu, kami sempat berbincang-bincang sejenak dengan Pastor Wanda dan beliau lebih kurang sudah meninggalkan tanah Minahasa, tempat kelahiran beliau selama 30 tahun dan bermukim di Sydney, tetapi tidak melupakan sama sekali akar kelahirannya. Jadi senang sekali bisa bergabung dengan komunitas Cafe pada sore hari ini yang beralamat di Manado. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk tidak berlama-lama, mari kita beri kesempatan kepada Pastor Wanda untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Pastor Wanda. Terima kasih. Baik. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang besar mengenai perdebatan persepuluhan, ya, nanti saya jelaskan apa itu persepuluhan. Selalu orang bertanya apakah persepuluhan masih relevan untuk dilakukan di gereja modern. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, cara yang paling bijak adalah kita kembali untuk melihat kepada asal mula persepuluhan. Jadi, the origin of the tithing will explain about it. Semua itu bisa menjawab atau bisa memberikan argumentasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang menggayuti kepala jemaat Tuhan atau para gembala yang melayani, apakah persepuluhan masih relevan? Nah, jawabannya adalah kembali untuk melihat asal mula persepuluhan tersebut. Saya ingin membawa saudara untuk memahami sejarah tentang persepuluhan. Bahwa persepuluhan sebenarnya tidak pernah dimulai oleh Alkitab. Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, persepuluhan yang pertama dicatat adalah persepuluhan Abraham. Sebenarnya persepuluhan tersebut bermula dari orang-orang penyembah berhala. Dari mana kita tahu hal ini? Kita mengetahuinya dari buku-buku sejarah atau ensiklopedi yang menerangkan tentang bagaimana agama-agama purba mereka melakukan praktek-praktek agamanya. Kebiasaan-kebiasaan purba itu, agama-agama penyembahan berhala itu, mereka memberikan 10% dari hasil miliknya, 10% dari propertinya, atau dari goods atau apapun yang mereka punya untuk persembahan kepada dewa. Bisa juga persembahan ini melembaga diberikan kepada raja-raja. Nah, praktek-praktek ini sudah dikenal jauh sebelum Abraham memberikan, atau Abram katakanlah pada waktu itu namanya, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Praktek ini dikenal di Mesopotamia, di daerah Syria, Palestina,
lalu juga di Yunani. Nah, juga ada praktek-praktek yang kemudian berkembang kalau kita tahu di zaman Raja Herodes, katakanlah Herodes hidup sesaman dengan Tuhan Yesus. Nah, itu orang-orang Roma biasanya mereka membayar apa yang disebut dengan spoils of war atau persepuluhan dari hasil jarahan perang kepada Herodes. Misalnya, katakanlah catatan dari Westminster Dictionary of Bible dikatakan bahwa orang-orang misalnya Venetian, Kartagesian, mereka sudah terbiasa mengirim persepuluhan secara tahunan kepada apa yang dinamakan Hercules Tyrian. Ini ada dalam catatan-catatan kalau saudara mau meneliti lebih lanjut begitu ya. Kemudian catatan di luar Alkitab maksud saya. Nah, persepuluhan Abraham itu sebenarnya kebiasaan yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa penyembah berhala saat itu. Jadi persepuluhan ini adalah satu-satunya yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 14 misalnya. Kalau saudara melihat Kejadian 14 ini selalu dipakai sebagai dasar kelompok-kelompok yang percaya bahwa persepuluhan masih diberlakukan atau legalkan di dalam praktek gereja modern. Jadi mereka selalu memakai Kejadian 14 ketika Abraham membayar apa yang disebut dengan spoils of war itu. Jadi kepada Melkisedek itu ya. Jadi saya mau tegaskan ini bukan prinsip Alkitabiah. Lalu kalau engkau bertanya, apa itu sebenarnya Pak Wanda arti persepuluhan? Ya, persepuluhan tidak ada arti apa-apa, artinya 10%. Kalau kita periksa di dalam Alkitab misalnya bahasa Ibrani dikatakan ha-ma'aser atau bahasa Yunani apodekato, ya apa itu artinya hanya 10% daripada bilangan. Jadi angka 10% itu sendiri biasa begitu. Yang saya sudah katakan itu adalah angka-angka yang dikenal oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Itu sebabnya saudara, ketika persepuluhan ini menjadi institusi untuk bangsa Israel, Allah tidak menuntut orang Israel untuk membawa uang. Begitu ya. Kenapa? Karena konsep penyembahan berhala ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan umat Tuhan pada waktu itu. Ingat, Abraham itu adalah seorang penyembah berhala sebelum dia datang kepada Tuhan. Jadi Abraham sudah mengenal konsep itu, praktek-praktek penyembahan berhala. Nah, ketika Musa menegakkan perjanjian ini, yaitu dikenal dengan Mosaic Covenant. Di dalam Keluaran ditegakkan Mosaic Covenant atau perjanjian Musa, hukum-hukum persepuluhan tidak pernah menyentuh tentang masalah uang. Oleh karena apa? Tadi saya katakan, karena persoalan persepuluhan ini adalah kebiasaan-kebiasaan dari bangsa pagan. Nah, Allah mau mengubah itu ketika orang Israel itu mengikut dia. Jadi bukan berdasarkan keuangan atau berdasarkan materi, tapi persepuluhan yang dituntut Tuhan adalah ketaatan kepada kehendak Allah, bahwa Allah adalah pemilik bumi. Itu sebabnya persepuluhan yang mereka berikan itu adalah persepuluhan dalam bentuk hasil bumi dan dalam bentuk hasil ternak. Jadi disebut agriculture itu produce ya. Jadi hasil-hasil panen begitu. Nah, di sini yang saya mau tunjukkan kepada saudara, angkanya itu dipertahankan 10%, tapi materinya itu bukan menyangkut uang. Nah, sampai di sini saya akan jelaskan dulu. Mungkin saya akan kembali kepada Pak Erik sebagai
moderator. Silakan Pak Erik. Terima kasih Pastor Wanda, sangat menarik ya, penjelasan singkat tetapi sangat sistematis dan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pastor Wanda, bahwa ternyata awalnya itu dibawa oleh Abraham dan itu ternyata berasal dari bangsa pagan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi mengenal dewa-dewa. Lalu ketika pun ditetapkan oleh Musa, tidak mengenai uang, tetapi dalam bentuk hasil bumi, atau kadang yang kita bilang dalam bentuk natura ya, hasil bumi ataupun hasil dari ternak, tidak sama sekali menyinggung tentang masalah keuangan. Baik, Pastor yang harusnya menjadi panelis kita masih sementara terdiskoneksi. Jadi kami berikan kesempatan lagi Pastor Wanda karena masih cukup banyak waktunya untuk menyampaikan materinya. Silakan sekarang, itu kan tadi bagaimana awalnya, lalu bagaimana sampai pada praktek yang sekarang. Silakan dilanjutkan Pastor Wanda. Baik, terima kasih. Jadi ada 4 konsep persepuluhan yang dipahami atau definisi persepuluhan yang dipahami secara umum. Jadi yang pertama tadi saya sudah jelaskan, persepuluhan yang muncul atau asal mula di origin of the tithing itu berasal dari pagan, itu ritual. Jadi pagan ceremony ya, when they worship their God, they require to give something, ya, 1 of the 10. Jadi mereka memberikan 1 dari 10 kepada dewa-dewa mereka. Lalu ada definisi kedua yang dipahami. Jadi ada gereja-gereja yang menegakkan definisi, mereka sebenarnya sadar bahwa persepuluhan itu bukan merupakan kewajiban orang percaya. Karena apa? Karena sudah terdistorsi. Apa yang saya katakan terdistorsi? Ketika masuk dalam perjanjian baru, orang dituntut untuk membawa 10% income mereka kepada Tuhan. Nah, ada konsep kedua yang dipahami oleh gereja, yaitu mereka katakan bahwa persepuluhan itu bukan kewajiban, tetapi mereka katakan persepuluhan itu adalah persembahan kasih, persembahan sukarela ya. Jadi mereka katakan kepada jemaat, Anda bisa membayar persepuluhan, tapi tetap menggunakan kata persepuluhan. Lihat, mereka berdiri di antara untuk bermain aman. Begitu, ada model-model gereja yang seperti ini. Mereka katakan ini persembahan kasih, ini bukan persepuluhan. Jadi Anda boleh memberi, boleh tidak memberi. Tapi dalam prakteknya mereka terus mengajarkan bahwa 10% itu adalah tuntutan. Jadi selalu mereka di dalam khotbah mereka, di dalam semua sharing mereka, pengajaran mereka, persepuluhan muncul. Cuma dipakai istilah persembahan kasih, tidak dipaksa. Lalu ketiga, ada gereja-gereja yang memang terang-terangan memaksakan konsep persepuluhan ini. Begitu. Jadi persepuluhan itu maksudnya apa? 10% dari gross income. Begitu. Engkau harus membayar 10% dari penghasilan kotormu. Kalau engkau gajinya 10 juta, ya 1 juta itu adalah kewajiban yang harus engkau bayar kepada gereja. Dan mereka memang melakukan pengajaran ini dengan ketat. Jadi supaya jemaat membayar, mereka akan terus-menerus mendrive firman untuk membuat jemaat mereka mengikuti dan takut kepada ajaran ini. Sehingga ketika orang datang di gereja itu, mereka merasa tertuduh kalau tidak membayar persepuluhan. Jadi ini gereja-gereja model yang memang tegas memaksakan persepuluhan itu ya. Engkau tahu sendirilah gereja-gereja seperti itu. Mereka
mereka memang menuntut uang 10% dari income-mu. Dan kalau engkau ada di gereja itu, ya engkau akan terus dengar khotbah-khotbah mengenai memberi, khotbah-khotbah mengenai persepuluhan, khotbah mengenai pintu berkat yang tertutup dan terbuka. Ya, kalau engkau tidak memberi, pintu berkatmu tertutup. Kalau engkau membayar persepuluhan, berkatmu akan lebih banyak. Jadi di situ selalu diberikan perbedaan. Orang yang bayar persepuluhan, berkatnya lebih banyak. Orang yang tidak bayar persepuluhan, berkatnya lebih sedikit. Lalu definisi keempat tadi saya sudah singgung, yaitu persepuluhan yang terjadi di masa Mosaic Covenant. Ini institusi yang sebenarnya. Nah, tadi Pak Erik, moderator kita, bertanya kepada saya atau menyinggung, bagaimana konsep persepuluhan ini kok bisa terbang jauh kepada gereja modern. Nah, saudara, sebenarnya praktek-praktek persepuluhan yang menyangkut uang ini mulai terjadi ketika Konstantin itu menjadi Kristen gitu. Itu sekitar tahun 300. Tahun 300 ajaran-ajaran gereja menjadi melemah karena orang-orang pertama yang mengikut Tuhan sudah tidak ada, yang dekat dengan para rasul sudah tidak ada. Kemudian gereja mulai bersatu dengan negara. Ya, tadi saya sudah katakan Konstantin menjadi Kristen. Kaisar menjadi Kristen. Lalu kaisar itu diangkat sebagai kepala gereja. Karena kaisar kepala gereja, maka kaisar mulai mencari nama untuk membangun gedung-gedung. Karena membangun gedung-gedung itu membutuhkan dana yang besar, maka disinilah mulai terjadi prinsip-prinsip persepuluhan yang dipaksakan kepada jemaat. Gereja membutuhkan uang, maka jemaat harus mensupport gereja dalam bentuk persepuluhan, 10% income. Nah, karena gereja-gerejanya besar, yang tadinya orang cuma ibadah di rumah, lalu dipindahkan kepada gedung yang besar. Anda bisa saksikan peninggalan sejarah gereja-gereja zaman Gotik, Konstantinopel, kan gedungnya besar-besar, bagus sekali, dia punya ornamen yang bagus. Lalu di situ dituntut ada orang-orang yang menjadi pekerja yang digaji. Nah, Anda bisa bayangkan dari mana gaji itu? Ya, dari persepuluhan. Sebenarnya tahun 300 itu awal mulanya. Tetapi sejarah mencatat abad ke-8 itu ya, tahun 800 baru mulai diinstitusikan. Bahwa gereja-gereja baru mulai menegakkan itu secara paksa begitu. Jadi hukum gereja karena bersatu dengan negara, kalau engkau tidak bayar persepuluhan, maka engkau akan dihukum. Maka engkau akan mengalami penalti dari pemerintah. Tidak jarang orang dimasukkan ke penjara, bahkan orang bisa dibunuh. Nah, ketakutan orang. Nah, praktek-praktek inilah yang melembaga sampai akhirnya persepuluhan itu menjadi satu sistem yang sekarang ini terus-menerus didrive untuk jemaat supaya jemaat membayar untuk apa? Membayar gaya hidup pendetanya. Begitu, pendetanya hidup luxury, lifestyle, lavish, gaya hidupnya lavish sekali. Begitu. Jadi dibayar dengan apa ya? Dibayar dengan persepuluhan jemaatnya. Begitu. Nah, ini yang saya mau katakan. Jadi sebenarnya tidak pernah ada satu argumentasi yang bisa mengkelirkan ini bahwa persepuluhan ini dari Alkitab. Persepuluhan dalam bentuk uang. Saya sudah tegaskan tadi, persepuluhan institusi yang Allah tegakkan cuma dalam bentuk membayar hasil panen dan hasil ternak, yaitu dari tanah di Israel. Mengapa? Karena dengan cara itulah orang Israel mengakui kekuasaan Tuhan. Orang lain yang bukan peternak, bukan petani, apakah mereka membayar persepuluhan? Ya tidak. Di Israel ada tukang roti, ada tukang batu, di Israel ada nelayan, mereka tidak require itu ya paying, atau mereka tidak untuk membayar persepuluhan. Tidak, mereka dibebaskan dari kewajiban itu karena tidak ada kaitan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Begitu Pak Erik. Baik, semakin menarik. Semakin menarik ternyata langsung disinggung bagaimana praktek perpuluhan itu bisa terbawa sampai ke gereja modern. Dan kemudian bahkan diinstitusikan atau dilembagakan pada tahun 800-an. Jadi awalnya berarti sangat bisa cukup masuk akal, bukan sangat cukup masuk akal ya, karena perlu pembangunan gereja yang besar-besar dan megah-megah, lalu dikenakan itu seperti juga sebenarnya
pajak, mungkin asalnya dari pajak terus ditarik, ayo untuk gereja sekalian dan seterusnya, karena gereja bersatu ya dengan pemerintahan saat itu, dimulai pada zamannya Konstantin, Kaisar Konstantin. Baik, lalu yang menarik justru pernyataan yang terakhir ya, atau informasi terakhir tadi, bahwa di Israel sebenarnya hanya orang-orang kaya, Pastor ya, yang diberikan atau yang dikenai kewajiban untuk membayar perpuluhan ini. Sebetulnya bukan orang kaya, tapi mereka yang menjadi, ya boleh dikatakan seperti itu. Artinya yang mereka mempunyai kewajiban utama membayar adalah pemilik tanah dan mereka yang mengusahakan peternakan. Cuma itu saja. Dua kategori itu. Jadi sebenarnya kembali kepada Mosaic Covenant tadi ya, perjanjian yang ditetapkan oleh Musa ya, bahwa kembali lagi hasil bumi dan hasil ternak gitu. Jadi bukan dari segi nilai nominal mata uangnya ya. Bukan dari income mereka, bukan dari income ya, mereka. Bukan. Baik. Ya ini menjadi menarik, tapi saya tidak akan mengomentari lebih lanjut karena kita sudah mempunyai panelis yang sudah tersambung kembali. Mari kita sapa Pastor Sony Elim dari Kupang. Shalom. Shalom sore, Pastor Sony. Shalom, selamat sore. Ya, Pastor Sony sempat terputus, tapi apakah sudah sempat menangkap inti dari materi yang dibawakan oleh Pastor Wanda? Tangkap, cukup mengerti. Oke, ya, ya cukup menarik memang ya. Baik, Pastor Sony, hati-hati di jalan, tapi kalau memang memungkinkan, silakan Pastor Sony memberikan komentar ataupun pertanyaan sehubungan dengan materi dari Pastor Wanda. Mungkin nampaknya koneksi Pastor Sony belum begitu bagus ya. Karena gambar videonya juga melambat dan akhirnya terdiskoneksi. Pastor Sony, apakah sudah bisa? Sudah. Oke, silakan. Ya, penjelasannya saya sudah mengerti. Nah, pertanyaan saya mungkin seperti ini, karena kondisi di desa sama di kota itu ada beda. Sedangkan sudah 10% saja, toh namanya di desa ini 10%-nya ya tidak bisa juga buat apa-apa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana penerapan perpuluhan ini kalau di desa diterapkan atau tidak diterapkan itu bagaimana? Itu pertanyaan saya. Maksudnya begini, kalau gereja-gereja di desa masih terapkan perpuluhan, apa itu ada kaitannya dengan dosa atau tidak? Gitu. Kalau diterapkan, kalau tidak diterapkan, ya oke, karena memang itu yang dikehendaki. Tapi untuk selanjutnya kehidupan penggembalaan di desa itu seperti apa sebenarnya? Oke, mungkin sementara itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Pastor Sony. Ini Pastor Wanda langsung pertanyaannya langsung yang sangat pragmatis saja. Kalau misalnya itu di desa dan sangat masuk akal, 10% di desa mungkin bahkan kalaupun lebih dari 10%, tapi karena di desa dianggap secara rata jumlahnya tetap tidak memadai untuk operasional gereja, lalu bagaimana prakteknya atau lalu bagaimana pelayanannya harus tetap dilaksanakan. Kira-kira begitu. Lalu disinggung lagi mengenai apakah itu melanggar lalu akan jadi dosa. Silakan Pastor Wanda ditanggapi. Baik. Jadi prinsipnya karena kita mempelajari Alkitab, tentu saja kita harus konsisten gitu. Orang percaya itu konsisten mempercayai pengajaran Alkitab dan mempraktekkan. Itu yang prinsip pertama. Tadi kan dalam pembicaraan pragmatis, ini tidak boleh terkacaukan dengan prinsip. Kalau saya menganut sistem, doktrin yang benar itu akan menghasilkan praktek yang benar. Kalau doktrin yang salah akan menghasilkan praktek yang salah. Lalu doktrin sesat, tentu prakteknya sesat. Jadi pertama, pengajarannya dulu kita bereskan. Itu satu ya. Kita tidak bisa katakan bahwa kita mengambil langkah pragmatis karena tuntutan atau kebutuhan kita, lalu kita melanggar
prinsip-prinsip utama. Kan saya sudah buktikan tadi bahwa argumentasi persepuluhan itu kurang kuat. Anda bisa pakai argumentasi apapun, dan saya punya banyak sekali argumentasi yang bisa mematahkan itu, bahwa persepuluhan memang tidak alkitabiah, karena persepuluhan bukan uang. Nah, ini dulu yang dibereskan gitu. Persepuluhan bukan uang. Kedua, persepuluhan hanya institusi yang ditegakkan untuk bangsa Israel. Nah, sekarang untuk menjawab masalah pragmatis tadi, kita melihat pelayanan Yesus ya. Saya memberi contoh. Yesus banyak sekali bicara mengenai uang. Tetapi Yesus tidak pernah bicara tentang uang untuk menghidupkan pelayanannya. Tidak. Tetapi Yesus juga tidak menentang bahwa orang-orang yang melakukan pelayanan perlu disupport di dalam pelayanannya. Artinya kalau saya bicara tentang persepuluhan ini sebagai satu cerita yang sudah berlalu, karena ini kan adalah institusi di dalam Mosaic Covenant. Artinya kita tidak bicara bahwa kita menghalangi orang memberi, bukan. Maksudnya bukan itu. Prinsip memberi itu adalah prinsip orang percaya. Itu. Yesus mengajarkan itu. Siapapun kita tidak menadakan tangan, tapi kita memberi. Itu prinsip utama kita. Jadi prinsip ini harus kita pegang baik-baik. Bukan karena saya menentang persepuluhan uang, karena memang itu ajaran Alkitab. Saya tidak setuju hal itu. Jadi itu adalah cerita masa lalu, tidak boleh lagi kita balikkan ke dalam persoalan jemaat sekarang. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan hal ini begitu ya secara praktis? Tentu saja kita diberikan oleh Tuhan banyak sekali kemampuan dan cara-cara untuk menghidupkan pelayanan. Bicaralah kepada jemaat bagaimana caranya mereka bisa mensupport gereja tersebut begitu. Tanpa kita perlu menerapkan aturan-aturan yang bukan dari firman Tuhan, yang saya sudah katakan tadi bahwa itu aturan pagan. Gereja tidak mengenal aturan seperti itu. Bahkan tertulian katakan bahwa Bapak gereja awal dia katakan bahwa Injil itu tidak pernah dikehendaki untuk membayar. Kalau Anda sudah membayar sesuatu, maka sudah terjadi transaksi di situ. Injil itu harus dideliver secara bebas begitu. Jadi menurut saya untuk persoalan Pastor Sony yang ada di Kupang, ini perlu didiskusikan dengan jemaat bahwa memang orang yang melayani itu harus disupport. Yesus juga katakan seperti itu, bahwa apabila kamu datang ke satu tempat, biarlah apa yang disediakan hospitality di tempat itu menjadi bagianmu. Dan Paulus juga banyak bicara mengenai hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang perlu disupport. Tapi tidak pernah ada catatan di dalam perjanjian baru bahwa mereka menggunakan konsep persepuluhan Musa untuk diaplikasikan dalam bentuk uang. Jadi saya kira Pak Sony bisa diskusikan dengan jemaat Tuhan, bagaimana caranya. Pendeta itu adalah manusia yang membutuhkan juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan, dan pendeta itu adalah profesi. Saya menghargai itu. Saya juga seorang pendeta. Jadi kita tentu melayani karena kita mempunyai support, sama seperti pekerjaan lain, lawyer, dokter, pekerjaan apapun. Dan kebetulan pekerjaan kita sebagai pendeta, sebagai seorang gembala. Nah, kita adalah pekerjanya Tuhan. Nah, ini konsep ini yang harus kita budayakan, bagaimana mengkaryakan jemaat kita supaya mereka terbuka. Ini loh, saya melayani, saya punya istri dan punya anak, saya punya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mungkin mereka tidak bisa support kita untuk hidup kita bermewah atau rumah yang besar, punya mobil dan sebagainya, tidak. Tapi setidaknya kebutuhan dasar untuk kehidupan, ada rumah tempat tinggal, ada kendaraan mungkin yang bisa dipakai untuk pelayanan, anak bisa sekolah, kalau anak perlu juga biaya kesehatan dan sebagainya. Saya kira ini bisa dibicarakan tanpa perlu membangun konsep yang tidak alkitabiah.
Baik, terima kasih. Nampaknya sudah cukup jelas. Sementara kita hold dulu, kita tunggu dulu. Nanti kemungkinan besar kalau ada kesempatannya kita akan kembali lagi kepada Pastor Sony. Sekarang kita akan mengundang panelis kita yang berikutnya. Apakah Pastor dari Jayapura sudah bisa ditampilkan? Ya. Shalom, selamat sore Pastor David Korengkeng dari Jayapura. Apa kabar? Shalom. Luar biasa kabar dari Jayapura. Baik, kami harap Pastor David juga sudah mengikuti penjelasan awal dari Pastor Wanda ya. Saya mengikuti dari awal. Oh ya, puji Tuhan. Baik, Pastor David silakan memberikan pertanyaan kah atau apapun juga. Nanti kita diskusikan bersama-sama dengan Pastor Wanda. Oke, saya mau tanya sama Pastor Wanda, yang Bapak maksud dengan tidak alkitabiah, artinya yang mana nih Pak? Persepuluhan tadi. Persepuluhan saya sudah sampaikan, tidak alkitabiah. Oke. Berarti persepuluhan itu tidak di dalam Alkitab. Persepuluhan yang saya jelaskan tadi sudah jelas apa yang ada di Alkitab. Yang saya jelaskan persepuluhan yang dilakukan oleh gereja modern itu bukan konsep Alkitab. Dan pendirian saya tegas dalam hal itu. Saya minta maaf Pak, saya tidak lagi bicara tentang perpuluhan modern Pak, tapi saya bicara perpuluhan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena banyak sekali kata perpuluhan di dalam Alkitab. Nah, apa yang Bapak maksud itu yang tidak Alkitab ya? Karena itu ada di dalam Alkitab. Coba dijelaskan dulu, maksudnya yang banyak di Alkitab itu apa yang persepuluhan, supaya saya bisa menjawab dengan tepat. Tadi Bapak bilang banyak kata persepuluhan. Apa itu? Silakan. Misalnya perpuluhan untuk orang Lewi itu kan ada di dalam Alkitab. Untuk penggunaan bait suci, terus untuk orang miskin dan para janda itu kan ada. Persepuluhan hanya satu model, ya. Konsep persepuluhan itu diikat dalam perjanjian Musa, diwajibkan untuk orang Israel. Cara memberi persepuluhan. Jadi nama tadi saya sudah singgung itu dinamakan Hama Aser dalam perjanjian. Minta maaf Pak, kalau di sini memang seperti itu. Kalau jam-jam seperti ini saya sering diiringi dengan musik padang pasir. Jadi, nggak apa-apa, asal Bapak bisa dengar suara saya ya. Bisa dengar? Saya pakai ini Pak, jadi saya tidak dengar mereka. Oh oke. Saya pakai. Baik. Baik. Yang saya pikir Bapak terganggu dengan ini. Oke, saya teruskan. Baik. Jadi saya kembali lagi saya tegaskan konsep persepuluhan. Kata persepuluhan itu adalah 10%. Nah, 10% dari apa? Yaitu diinstitusikan di dalam perjanjian Musa membayar 10% dari hasil bumi, hasil panen, dan hasil ternak. Nah, tadi Pak David katakan ada macam-macam, betul sekali, tapi konsepnya itu persepuluhan. Walaupun macam-macam namanya persepuluhan, tidak ada nama lain. Nah, sekarang saya jelaskan. Pertama-tama persepuluhan itu, bagaimana caranya memungut persepuluhan? Jadi orang Israel yang mengalami panen, sebelum membawa persepuluhan, mereka memotong dulu persembahan khusus yang dibayar kepada imam. Nah, saya berikan dulu perbedaan di sini. Imam adalah orang-orang yang lahir dari keturunan Harun, ya. Lalu kemudian ada suku Lewi, ya. Jadi pertama hasil panen itu dipotong untuk persembahan khusus namanya teruma. Sesudah dipotong teruma, baru diambil dari sisanya itu 10% dibayar kepada orang Lewi. Itu namanya persepuluhan. Persepuluhan ini namanya Maaser Rison. Persepuluhan pertama. Begitu. Jadi orang Israel, orang Lewi kenapa orang Lewi menerima persepuluhan? Karena orang Lewi adalah orang-orang yang menyelenggarakan ibadah di bait Allah dan mereka tidak mempunyai tanah perjanjian. Mereka menerima 10%
dari apa yang orang Israel bayarkan itu tadi, setelah dipotong teruma kepada imam, lalu orang Lewi yang menerima persepuluhan maaser rison itu memotong lagi persepuluhan, 10% yang mereka terima, mereka potong 10%, mereka berikan kepada imam. Orang Lewi punya kewajiban. Sama, namanya tetap persepuluhan. Jadi dibayar lagi kepada imam, namanya tithing of tithing. Persepuluhan dari persepuluhan. Lalu ada persepuluhan yang kedua, namanya maaser seni. Maaser seni itu persepuluhan yang tadi Bapak bilang, yang dilakukan untuk bait Allah. Perayaan-perayaan di bait Allah. Lalu ada persepuluhan yang ketiga, atau orang pernah koreksi saya, Pak, jangan pakai persepuluhan ketiga karena tidak sesuai dengan namanya. Saya bilang nggak ada masalah nama 1, 2, 3, atau bisa juga itu persepuluhan yang kedua, tapi untuk persepuluhan orang miskin. Maaser ani itu adalah persepuluhan untuk orang-orang miskin. Nah, semua persepuluhan ini tidak pernah bicara tentang uang. Begitu. Tidak pernah bicara uang. Karena tidak pernah ada uang terlibat di situ. Begitu. Dan persepuluhan ini diberikan tadi, yang kedua dan ketiga itu, untuk dimakan bersama-sama. Gitu. Orang miskin, janda-janda, anak-anak terlantar, orang asing menikmati persepuluhan itu. Jadi bukan persepuluhan yang disetor untuk satu lembaga, lalu lembaga itu mengelola, tidak. Hanya satu, yang pertama tadi, maaser rison. Jadi kalau Pak David bilang macam-macam, tidak ada macam-macam, namanya tetap persepuluhan. Konteksnya berbeda gitu. Silakan Pak David kalau ada yang mau ditambahkan. Oke. Maksud saya begini, Pak. Tadi kan Bapak bilang persepuluhan tidak alkitabiah. Persepuluhan gereja yang saya bilang. Yang tidak alkitabiah persepuluhan gereja. Persepuluhan modern. Oke. Bapak mungkin mesti definisikan itu, Pak. Itu maksud saya. Kalau Bapak hanya bilang persepuluhan itu tidak alkitabiah. Tadi kan saya tidak bicara uang, Pak, dari tadi. Itulah maksud saya. Baik. Nah, jadi itu yang saya tanyakan, Baik. Terus yang kedua, Bapak mengatakan bahwa pada abad ke-3 atau 300, ya, orang Kristen menjadi sedikit, Kak. Itu bahasanya Bapak. Menjadi apa? Dan menjadi sedikit. Tidak progres, tidak ada kemajuan, tidak berkembang. Oh enggak, saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Tahun 300 adalah tahun yang menandai di mana terjadi perubahan gereja, perubahan sistem. Bukan menjadi sedikit, Pak. Mungkin ada missing point di situ. Jadi di mana Kaisar Konstantinopel menjadi Kristen, lalu terjadi perbedaan, pergeseran dari ibadah rumah masuk ke gedung. Jadi diperlukan uang untuk membangun gedung, begitu. Itu di mana awalnya keuangan itu mulai diaplikasikan di apa yang dinamakan persepuluhan itu. Itu yang tadi saya katakan tidak alkitabiah adalah persepuluhan gereja modern, bukan persoalan kata. Saya tidak bermain di persoalan kata. Saya sudah jelaskan sejak awal bagaimana teori-teori itu berkembang, lalu apa yang ada di Alkitab, begitu. Jadi tolong jangan dipelintir kata-kata saya. Kan Bang, ini soalnya persepuluhan, Pak. Berarti kan kalau persepuluhan semua perpuluhan, saya gitu. Itu yang pertama. Tadi, yang kedua saya mau sampaikan begini. Saya minta tolong Bapak menjawab. Ada orang yang sudah memberi perpuluhan menurut kepercayaannya. Dan dia merasa diberkati. Menurut Bapak seperti apa? Apakah harus dihentikan? Baik. Kembali kepada masalah tadi pertama. Jadi, sabar Pak. Kan Bapak bilang begini tadi. Kalau doktrinnya salah, maka implementasinya salah. Prakteknya salah, sudah pasti. Ya, sekarang perpuluhan itu katakanlah kalau menurut Bapak itu keliru atau salah. Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Oke, menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Silakan ya. Debat. Kalau ada salah, silakan debat.
Nggak apa-apa, di sini kan Ya. terbuka. Ya. Terus sekarang begini, Pak. Ya. Sekarang orang itu diberkati. Menurut dia, Pak, orang itu diberkati. Dan banyak perusahaan di Indonesia itu memberikan persepuluhannya. Saya tahu persis sebab saya tahu dia misalnya Orang Tua Group, ya, terus Garuda, itu mereka makin bertambah-tambah luar biasa. Nah sekarang pertanyaan saya ke Bapak, apakah itu masuk kategori yang implementasi yang salah atau dari doktrin doktrin yang keliru? Nah itu loh maksud saya. Pertanyaan saya ada di situ. Memang dari doktrin yang keliru. Hal itu harus dibalik. Sekarang harus dibalik. Apakah orang yang tidak membayar persepuluhan tidak diberkati? Sekarang Bapak jawab. Coba jawab. Jawab saya. Apakah orang yang tidak membayar persepuluhan tidak diberkati atau mereka yang membayar lebih diberkati? Karena Anda mengatakan praktiknya mereka yang membayar lebih diberkati. Sekarang Anda jawab sekarang. Ya. Kita akan melakukan uji. Sekarang kita akan lakukan uji ya. Saya memberikan satu konsep. Ya. Saya kasih konsep satu. Sebentar. Sejak tahun 70 Masehi, Bait Allah diruntuhkan. Oke? Kaisar Titus menghancurkan Bait Allah sesuai nubuat Matius 24. Jadi sejak Bait Allah tidak ada lagi, orang Israel berhenti melakukan ibadah persepuluhan mereka. Karena persepuluhan itu terkait ibadah. Orang Israel tidak membayar persepuluhan sampai hari ini. Sekarang saya tanya, orang Israel diberkati Tuhan atau enggak? Saya tanya. Silakan jawab. Menurut pandangan Anda yang melakukan praktek. Silakan. Orang Israel diberkati Tuhan atau enggak? Silakan jawab. Orang Israel pasti diberkati Tuhan, Pak. Dia memberi atau tidak memberi perpuluhan, dia pasti diberkati. Karena itu janji buat Abraham. Kira-kira begitu, Pak. Berarti, itu janji Abraham kepada bangsa Israel. Berarti jadi itu cuma untuk orang Israel ya? Ya. Cuma untuk orang Israel. Nah, begini, saya mau tegaskan, itu janji untuk orang Israel atau untuk orang percaya juga? Anda orang percaya, Anda diberkati atau enggak? Saya tanya. Anda orang percaya diberkati atau enggak? Either Anda bayar persepuluhan atau enggak? Hah? Coba jawab. Setiap orang percaya, itu sabar-sabar, Pak. Ya, silakan. Setiap orang percaya pasti diberkati. Oke, baik. Saya catat pasti itu. Diberkati. Pasti ya. Orang percaya. Pasti ya. Iya, pasti diberkati. Terus, terus, pasti diberkati. Terus, apa hubungannya dengan membayar persepuluhan? Apa hubungannya dengan perusahaan yang lebih maju tadi karena membayar? Silakan. Silakan. Oke. Apa hubungannya? Saya melihatnya begini. Begini, Pak. Saya bertolak dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau doktrinnya salah, praktek pasti salah. Apa namanya? Praktek pasti salah. Ya, pasti praktek salah. Dan, otomatis. Dan praktek persepuluhan itu, dan praktek persepuluhan adalah praktek yang salah karena tidak ada ayat yang mendukung. Iya dong. Nanti dampaknya apa, Pak? Kalau praktiknya salah itu. Jangan cari di dampak. Orang percaya harus taat firman. Kenapa cari di dampak? Kalau mau cari dampak, Anda tidak perlu pakai firman. Bill Gates itu orang yang banyak uangnya tanpa bayar persepuluhan. Ya, itu satu, saya kasih dampak ya. Kedua ya, Steve Jobs, pencipta Apple itu orang yang diberkati. Ini tadi Microsoft orang yang secara dunia banyak uangnya. Sekarang saya tanya, mereka bayar persepuluhan nggak? Anda bicara dampak. Kenapa bicara dampak? Jangan bicara dampak, bicara prinsip. Enggak. Itu yang saya ajarkan. Saya sorry Pak Erik, sorry. Silakan, nggak apa-apa. Ini kan diskusi. Saya melihat, saya melihatnya gini Pak. Ya. Saya melihatnya. Silakan. Saya bertolak dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Betul, saya sampaikan itu betul. Doktrinnya salah adalah implementasinya pasti salah. Pasti salah, pasti. Seperti itu. Pasti salah. Pasti. Premisnya akan begitu. Itu premisnya. Asumsi pertama, asumsi kedua, resultnya jadi gitu. Saya paham, Pak. Saya paham. Ya. Saya tidak bicara berkat soal uang, Pak ya. Oh, tadi Bapak bilang diberkati, kok nggak bicara uang. Bagaimana ini omongnya nggak pelin-pelan? Bukan begitu maksud saya, Pak. Bukan begitu. Kalau begitu dikoreksi dulu. Sebentar, kalau gitu koreksi dulu pendapat Anda. Tadi Anda barusan ngomong, kok Anda pelin-pelan ngomong. Anda bilang mereka perusahaannya lebih diberkati. Sekarang Anda bilang nggak bicara uang. Ini konsepnya
Harus konsisten kalau ngomong. Jangan konsep ngomong A terus ngomong ke B. Nggak, saya bukan nggak konsisten, Pak. Iya, terus apa dong? Bukan nggak konsisten. Ya terus apa? Nggak konsisten. Jadi saya bertolak dari situ yang Bapak bilang tadi. Betul, nggak masalah. Kalau ya doktrinnya salah, implementasinya salah, pasti. Otomatis. Pasti salah. Ya pasti. Otomatis. Ya pasti salah. Otomatis kan orang itu, kalau menurut saya, otomatis orang itu tidak diberkati. Oh, salah bukan tidak diberkati loh. Jangan ngomong gitu. Konsep salah dalam pandangan Anda beda. Saya sudah contohkan Bill Gates itu tidak bayar persepuluhan, tapi uangnya banyak, gitu. Banyak orang di luar Kristen kaya, itu contohnya, gitu. Jangan mengambil masalah praktis diputar dengan prinsip, nggak bisa, itu nggak kena, itu. Jangan bikin begitu. Gini, Pak. Ya. Makanya saya mau tanya sama Bapak tadi. Silakan, Bapak tanya apa silakan, saya jawab. Tapi maksudnya konsepnya harus benar dong, gitu. Jangan diputar. Iya. Jadi kan ada orang mempercayai apa yang sudah diajarkan dan dia diberkati Tuhan, gitu. Apakah dia diberkati? Apakah dia diberkati karena itu atau karena hal lain? Diberkati yang seperti. Enggak. Apakah diberkati karena itu atau diberkati karena hal lain? Bapak sudah lakukan penelitian? Apakah orang tadi perusahaan itu ini harus jelas. Saya akan cecar ini terus ke Anda karena Anda punya konsep salah gitu berpikir. Anda mengambil praktek lalu diputar. Itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Dan Pastor David, saya kebetulan mengikuti terus. Kita coba ya kembali lagi. Jadi pertanyaan pertama dari pertanyaan awal dari Pastor David tadi adalah ada orang yang merasa terberkati karena membayar perpuluhan, begitu ya, Pastor David ya. Iya. Nah, dia merasa karena memang betul Pastor Wanda, kita sebagai manusia siapapun dia tidak bisa melihat dia diberkati Tuhan atau tidak, karena berkat Tuhan tidak bisa kelihatan atau tidak ada tandanya. Wah, ini pasti berkatnya Tuhan atau bukan. Contoh mengenai Bill Gates tadi sangat-sangat kelihatan. Ya, jadi kita tidak ada tolak ukurnya ya. Nah, tapi yang menarik dari pertanyaan Pastor David sehubungan dengan materi dari Pastor Wanda adalah si orang ini merasa diberkati setelah memberi perpuluhan yang kebetulan perpuluhan itu diajarkan di gerejanya. Begitu ya Pastor David ya? Nah, sekarang menurut Pastor Wanda, bagaimana dengan orang tadi? Dia mengikuti loh, yang kalau menurut Pastor Wanda kan ini berarti gerejanya tidak mengikuti, tidak benar secara alkitabiah. Itu teori, itu namanya teori placebo. Teori placebo itu adalah sebuah kepercayaan atau sebuah halusinasi yang mempercayai sesuatu tanpa mengujinya. Contoh, Anda mempercayai kalau minum obat tertentu Anda sembuh. Banyak orang katakan kalau saya minum Panadol saya sembuh, saya sudah cocok dengan itu. Jadi itu namanya teori placebo. Teori placebo itu pikiran Anda lebih dulu bekerja daripada fakta yang ada, begitu. Jadi Anda hanya melihat faktor luar tanpa mempertimbangkan hal lain. Karena tadi saya sudah mengerti, tadi katakan sudah praktek bertahun-tahun. Mungkin dari kakek nenek ajarkan. Kenapa kita tidak mengubah praktek itu berdasarkan prinsip yang benar? Begitu, itu maksud saya. Teori placebo itu sangat sekali mempengaruhi orang lain. Saya kasih contoh. Bukan hanya membayar persepuluhan, orang mengatakan apa yang disebut dengan perkataan-perkataan iman, perkataan positif. Ini juga teori placebo, perkataan positif. Kalau saya katakan perusahaan saya akan diberkati tahun ini, maka saya akan diberkati. Saya imani, saya katakan terus, saya katakan terus, saya katakan. Positive thinking itu bukan dari Alkitab. Itu adalah satu teori psikologi yang mempengaruhi orang berpikir sedemikian rupa bahwa dia mampu. Nah, ini yang terjadi dengan apa yang... Jadi saya bisa jawab seperti itu. Begitu. Bukan dari konsep di mana orang diberkati karena nanti akan terjadi dua kelas. Orang yang tidak membayar persepuluhan berarti berkatnya kurang. Lalu orang yang membayar persepuluhan berkatnya lebih. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan lagi. Kalau saya membayar lebih banyak, maka saya lebih diberkati. Kalau saya membayar lebih banyak lagi, berkat saya lebih banyak lagi. More money, more blessing. Less money, less blessing. No money, no blessing. Jadi konsep ini akan terus benar.
Begitu. Jadi orang akan bermain apa yang disebut dengan money game. Begitu di dalam gereja. Ya. Orang-orang kaya menjadi semakin kaya karena dia mampu memberi lebih banyak. Itu tadi yang Pak bilang, perusahaan apa tadi, saya lupa tadi disebutkan. Mereka karena mereka memberi, mereka rasa diberkati lebih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang tidak bisa membayar persepuluhan? Karena Alkitab mengatakan orang miskin tidak diwajibkan untuk membayar persepuluhan. Para janda tidak diwajibkan membayar persepuluhan. Anak terlantar tidak diwajibkan membayar persepuluhan. Bagaimana? Apakah mereka tidak diberkati? Lalu apa? Mereka sudah miskin, lebih miskin lagi dong. Lebih bangkrut lagi, dibangkrutkan. Ini nggak bisa, akan terjadi kelas-kelas di dalam gereja begitu. Ini yang saya bilang tadi, prinsip praktek ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena akan merusak pikiran orang gitu, berpikir bahwa praktek itu sudah betul. Jadi orang merasa tertuduh, oh saya tidak membayar persepuluhan, makanya hidup saya tidak diberkati rupanya. Padahal dia tidak tahu, dia orang yang diberkati Tuhan. Darah Kristus sudah menebus hidupnya kalau dia orang percaya. Ya. Itu maksudnya, Pak. Itu. Jadi ingat teori placebo itu yang saya bilang. Gitu. Silakan Pak Erik, saya kembali lagi. Ya. Baik, Pastor Wanda, apa yang disebutkan tadi more money, more blessings, pernah juga kami bahas dan kami beri nama lain seperti transaksional. Kira-kira boleh begitu ya, Pastor Wanda? Boleh. Transaksional. Jadinya saya transaksi dengan Tuhan. Kalau saya kasih lebih, blessing-nya lebih dong. Seperti itu ya kira-kira Pastor ya. Dan tentunya bukan seperti itu yang dimaksudkan karena tidak ada kuat kuasa kita sebagai manusia yang bisa menentukan keselamatan kita. Jelas. Karena sudah dan berkat juga tidak ada. Berkat dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Ya. Baik, tapi yang menarik kan ini sebenarnya mungkin di judul kita memang kurang spesifik sehingga tadi memang di awal dikatakan persepuluhan secara umum, tetapi memang kita tentu tidak membahas hal yang sudah lalu seperti Pastor Wanda sampaikan, tetapi sesuai dengan misi dari acara Cermin Kebenaran adalah bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita di gereja modern yaitu sekarang ini. Kenapa itu terbawa-bawa? Kalau dari apa yang kami tangkap berdasarkan pemaparan dari Pastor Wanda tadi, justru itu tidak tepat karena seakan-akan ini diseret dari masa yang sudah lalu dalam tanda petik dicocok-cocokkan atau cocok logi dengan situasi yang sekarang. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Pastor Wanda. Mungkin kita bisa tetap berpegangan pada materi yang sudah disampaikan oleh Pastor Wanda ini. Seandainya Pastor David masih ingin menyampaikan ataupun ingin bertanya lagi, kami persilahkan Pastor David. Sebelum nantinya kita berikan lagi kepada Pastor Sony. Pastor David, kami persilakan. Seandainya masih ada yang disampaikan. Saya sebenarnya tidak banyak mempertanyakan yang lain-lain. Itu kan Pak Erik kan sudah tahu siapa saya. Kira-kira seperti itu. Ya. Itu maksudnya begini. Saya sampaikan Pak Wanda karena di sana itu pertanyaan seperti itu banyak sekali. Ya. Dan saya wakili mereka. Baik. Masih ada lagi pertanyaan yang apa namanya kalau mereka sampaikan kepada saya, kan misalnya Bapak bilang tadi orang miskin mati akan lebih miskin. Kalau bahasa saya itu bermain judi pada gereja. Tuhan tidak ngajarin kita bermain. Tapi kan saya tidak sampaikan itu di forum ini. Betul. Ya. Sebenarnya itu kan dan sebagainya itu. Cuma saya mau agar supaya pertanyaan saya ini Bapak jawab dengan baik supaya yang di sebelah sana itu bisa mendengar. Itu tujuannya. Makanya saya senyum dari tadi, Pak. Ya. Bapak lihat ekspresi, Bapak bisa lihat ekspresi saya ketika saya bertanya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi kita gariskan perpuluhan yang dimaksud adalah perpuluhan seperti ini, yang 3 macam tadi. Kemudian masuk, kenapa itu ada di era modern sekarang ini? Dari mana dia? Kan kira-kira seperti itu, Pak. Betul. Yang lagi kita bahas ini. Yang Bapak bahas adalah yang sekarang. Nah, kira-kira itu yang mau saya tanya tadi, ukur-ukurannya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, kok ada orang kaya? Kalau itu doktrinnya salah. Nah, itu loh. Itu kan selalu ya. Kalau doktrinnya salah pasti dia keliru gitu, karena kalau dia salah pasti tidak mengalami apa gitu. Nah, seperti itu. Itulah yang saya tanyakan.
yang mendasar. Saya kira itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih Pak Wanda. Terima kasih Pastor David, terima kasih. Ya, terima kasih Pastor David yang sudah sebetulnya mempertajam apa yang ingin disampaikan oleh Pastor Wanda. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setelah diskusi kita yang cukup hangat tadi, kita sejenak sangat singkat karena kita sudah akan memasuki segmen kedua, yaitu tanya jawab, dan kebetulan sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Mari kita persilakan Pastor untuk menyampaikan iklan sejenak. Silakan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang masih setia bersama dengan acara ini atau yang nanti akan masih juga tetap mengikuti lagi sudah memasuki bagian kedua, segmen kedua, yaitu tanya jawab, dan kami persilakan saja langsung operator menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ada komentar dari Saudara Indra Patmanegara. Perpuluhan adalah hasil bumi dan ternak. Lalu pertanyaannya, pertanyaannya, kalau dia seorang PNS atau swasta, apakah tidak terikat dengan ini? Sebetulnya tadi sudah terjawab ya, tapi baik, nanti kita berikan saja langsung deh kepada Pastor Wanda untuk menjawabnya sesingkat mungkin, karena sebetulnya tadi sudah terbahas ya. Kami persilakan Pastor Wanda. Ya, di Israel kan banyak sekali profesi, bukan cuma peternak, bukan cuma petani, tapi saya sudah bilang ada nelayan, ada baker gitu ya, terus ada orang mempunyai pemilik penginapan dan sebagainya. Banyak macam profesi. Tapi mereka tidak dikehendaki untuk membayar persepuluhan, karena persepuluhan itu menurut Torah itu hanya diwajibkan bagi orang yang punya tanah dan punya ternak. Artinya apa? Bukan dihasilkan dari keahlian mereka, tapi dihasilkan dari hasil bumi. Itu terkait dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Itu jawaban saya. Jadi tidak ada hubungan dengan PNS karena kita tidak membawa ini kepada masalah persepuluhan modern. Begitu ya, Pak Patma tadi. Ya, jadi sangat singkat dan tepat sekali. Baik, ya, pertanyaan berikutnya Pak Operator, silakan. Oke, dari Saudara Pansing Sanggili, jadinya gedung gereja menjadikan persepuluhan kewajiban. Nah, bagaimana cara menerapkan yang benar di dalam gereja bahwa perpuluhan itu tidak alkitabiah, dan apa dampak bagi pendeta zaman now jika perpuluhan dihilangkan dari organisasi gereja? Nah, ini mungkin masih ada sedikit terkait dengan panelis pertama tadi ya, Pastor Sony, tetapi kayaknya ini lebih langsung lagi. Tadi Pastor Wanda, kalau saya tidak keliru mencatat, juga sudah menyinggung bahwa akibat dari praktek perpuluhan yang tidak benar dalam gereja-gereja sekarang, sehingga menggiring atau membuat banyak pendeta yang mungkin saya gunakan kata terjerumus atau terpikat dalam kehidupan yang mewah, padahal mungkin ada begitu banyak anggota jemaatnya yang justru sementara membutuhkan bantuan secara finansial. Kira-kira begitu, Pastor ya. Kami persilakan Pastor, dan juga mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman Pastor selama ini melayani jemaat. Iya, memang dampaknya ya kalau dihilangkan ya pendetanya marah-marah, itu aja. Begitu dampaknya. Dampak yang lebih jelas, dan saya sejak menyampaikan ini memang saya sudah lama saya tulis dan lalu saya khotbahkan ya dimusuhi begitu. Cuma itu aja ya, tidak diundang khotbah ya, tidak ada masalah apa-apa. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya adalah mempunyai komitmen yang kuat. Kalau Anda melayani itu bukan hamba uang, tapi Anda memang betul memberitakan firman Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti Tuhan tidak akan lupakan begitu ya. Jadi itu satu. Lalu persepuluhan tidak ada kaitan dengan membangun gereja. Ada banyak orang yang mengkaitkan bahwa persepuluhan itu untuk membangun gereja. Tidak untuk itu. Persepuluhan itu persediaan makanan di rumah Tuhan. Untuk siapa? Tadi saya sudah singgung. Untuk kaum Lewi, janda, untuk orang-orang miskin dan sebagainya.
karena dimasukkan dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan bukan rumah gereja. Jadi di bait Allah itu ada satu tempat di mana mereka sebutnya itu treasury closet gitu, tempat kamar-kamar di mana mereka menyimpan persepuluhan. Kenapa tujuannya? Nanti di masa paceklik digunakan. Nah, contoh kalau di masa COVID ini harusnya pendeta-pendeta yang kaya bantu itu jemaat yang miskin. Bukan di masa COVID orang nggak kerja dituntut-tuntut bayar persepuluhan. Kenapa? Karena dia pikir sudah nggak ada gereja, nggak ada persepuluhan yang masuk. Maka sekarang digiatkan, terus dikhotbahkan, ditaruh di sini, bayar persepuluhan, store ke rekening ini. Jemaat yang lagi susah, dia pikir, kapan ini? Saya nggak punya kerja, malah dituntut persepuluhan. Pendetanya juga bilang, ya saya juga nggak ada kebaktian, nggak ada yang masuk sekarang. Jadi semuanya saling menuntut begitu ya. Nah itu dampaknya begitu. Pak, seharusnya memang kita kalau mau gunakan uang kita itu, yang kaya gunakan. Bantu jemaatmu yang susah. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Pak Erik. Terima kasih. Ya, baik, sangat menarik. Pastor, sambil kita menunggu kalau ada pertanyaan lain lagi, karena ada seorang sahabat kafe juga yang sudah ada di belakang panggung, tetapi kami belum mendapatkan jawaban apakah akan mengajukan pertanyaan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya, Pastor ya. Pastor, ada beberapa teman yang menyatakan bahwa sering seperti yang Pastor Wanda katakan tadi, seringkali mereka diingatkan tapi merujuk pada Maleakhi 3 ayat berapa ya Pastor? 8 sampai 10. Maleakhi 3 8 sampai 10 ya. Ayat 10. Ya. Seperti itu. Lalu saya juga mengerti dan sudah mencatat tadi sebetulnya Pastor sudah menjelaskan walaupun tanpa menyebutkan ayatnya, tetapi sebenarnya sudah terkait ya dengan Maaser Rison dan seterusnya. Tapi bolehkah semoga penjelasan Pastor yang berikut ini bisa menjadi referensi praktis bagi saudara-saudara kita untuk katakanlah menjawab seandainya dipaksa dalam tanda petik untuk membayar perpuluhan menggunakan Maleakhi 3 tadi, bahwa sebetulnya yang dimaksudkan dalam Maleakhi 3 ayat 10 tadi adalah begini. Kami mohon bantuan Pastor, kami persilakan. Baik, ayat itu kenapa muncul? Pertama, karena memang orang Israel sudah melalaikan kewajiban persepuluhan. Tadi saya sudah singgung ada persembahan khusus dan ada persepuluhan. Ketika mereka tidak melakukan kewajiban itu, orang-orang Lewi tidak lagi mendapat support. Karena orang Lewi tidak mendapat support, orang Lewi kembali kepada pekerjaannya semula. Lalu mereka berladang begitu ya. Ketika mereka berladang tidak ada orang yang melayani, jemaat tidak mendapatkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya jemaat menjadi liar. Nah, karena jemaat menjadi liar, maka mereka terkena dengan hukum Tuhan bahwa Tuhan menutup pintu-pintu langit. Apa maksudnya pintu langit? Hujan tidak turun. Nah, kalau hujan tidak turun tidak ada panen. Nah, ini menjadi siklus. Kalau tidak ada panen, tidak bisa bayar persepuluhan. Tidak bayar persepuluhan, orang Lewi tidak melayani. Kalau orang Lewi tidak melayani, tidak ada firman Tuhan yang keluar. Kalau tidak ada firman Tuhan keluar, mereka jadi liar. Jadi liar, kembali mereka terkutuk. Jadi untuk memutus lingkaran ini, Tuhan mengutus hambanya Maleakhi. Kamu menipu aku. Sekarang kamu harus kembali lagi kepada sistem itu. Nah, waktu itu Esra kembali dari pembuangan. Maleakhi ini dan kitab Esra harus dibaca bersamaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi jangan cuma baca Maleakhinya lalu dikutip, ditarik, melakukan eksegese. Itu namanya eksegese gitu. Pikiran kita dipaksakan kepada firman Tuhan. Lakukan eksegesis yang baik. Jadi Maleakhi dan Esra. Nah, Esra waktu pulang dari pembuangan, dia mengatur kembali tata cara ibadah di bait Allah. Dia kembalikan lagi orang-orang Lewi di tempatnya. Lalu kemudian keluar firman ini. Kalau kamu tidak membayar, maka langit akan tertutup. Kamu menipu Allah. Kata kamu di situ menunjuk kepada orang Israel. Karena ini bicarakan Mosaic Covenant.
bukan bicara kepada gereja. Nah, ini memang ayat ini menjadi senjata pendeta-pendeta yang percaya persepuluhan untuk menakut-nakuti jemaat. Lihat, kalau kamu tidak membayar, pintu-pintu berkat tertutup bagimu. Maka mereka selalu tertuduh. Saya bilang kalau ada di gereja begitu, keluar dari situ supaya tidak ada tuduhan. Kenapa? Karena pendetanya nggak benar mengajar begitu, memaksa jemaat dengan menggunakan ayat itu yang sebenarnya bukan menjadi milik gereja Tuhan. Itu kan dikatakan kamu semua bangsa, menunjuk kepada bangsa Israel. Kamu kena kutuk. Itu hasil panen tidak turun. Nah, Allah hujan tidak turun sehingga panen tidak ada. Allah sendiri bilang kepada orang Israel, 6 tahun kamu menanami ladang-ladangmu. Tahun ke-7 stop, tidak boleh melakukan apa-apa. Ini untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mengapa? Karena tahun ke-6 Tuhan akan memberikan berkat yang double kepada mereka. Sebenarnya orang Israel tidak kehilangan apa-apa. Tahun ke-7 mereka tidak menanam, tidak ada panen, tidak kehilangan apa-apa. Kenapa? Karena tahun ke-6 berkatnya sudah mengcover tahun ke-7. Kenapa Tuhan ajarkan itu? Tahun Sabat Tuhan ajarkan untuk memberikan cycle kepada tanah supaya tanah beristirahat, supaya tanah itu zat-zat gizinya. Coba tanya ke orang-orang pertanian deh, kalau tanah selalu dieksplorasi maka tidak akan menghasilkan yang baik. Iya, betul. Jadi di stop. Mereka boleh merawat tapi tidak boleh menanam. Dan Tuhan bilang tahun ke-7 semua yang jatuh dari buah-buah itu biarkan itu busuk, biarkan dimakan oleh binatang atau orang-orang miskin. Kamu tidak boleh mengambil hasilnya. Mengapa? Karena sudah tercover di tahun ke-6. Ini bicara ketaatan, tapi untuk orang Israel. Orang kita perjanjian baru itu, gereja itu kan imamat yang rajani. Di dalam Yesus, Efesus 1 bilang ayat 3 dan seterusnya. Kamu mendapat berkat yang sebenarnya dikatakan di tempat-tempat yang dipakai istilah oleh Paulus. Efesus 1 ayat 3 itu berkat dari tempat yang tertinggi. Jadi kita sudah diberkati Tuhan. Jadi bukan berdasarkan lagi ayat itu berkatnya stuck. Nanti beri persepuluhan lagi, usaha maju lagi. Tidak beri persepuluhan, usaha. Ya ini dia ada ayatnya. Ya sorry, saya lupa bilangnya. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Dia katakan every spiritual blessing in the heavenly places. Dikatakan seperti itu. Luar biasa nggak? Semua berkat dari dalam surga itu menjadi milik kita. Lalu apalagi yang kita takut? Takut karena tidak bayar persepuluhan lalu tertutup. Begitu. Kalau engkau ada dalam perjanjian dengan Yesus, maka perjanjian itu berlaku kekal. Semua berkat di dalam surga itu akan Tuhan berikan kepadamu. Jadi tidak usah takut ancaman-ancaman itu. Begitu, Pak Erik. Silakan Pak Erik. Halo Pak Erik. Silakan Pak Erik. Maaf tadi nampaknya bagian sedikit di belakang penjelasan Pastor Wanda saya yang terdiskoneksi ya. Iya betul. Saya sudah serahkan dari tadi terputus Pak Erik. Tapi saya dengar Pak Erik. Saya dengar. Ya baik. Terima kasih. Tapi saya pikir itu tinggal bagian penutupnya saja. Baik sekali. Terima kasih Pastor. Saya ingin sedikit menyambung. Apakah bisa ketika kita jawab dengan cukup sederhana saja bahwa jangan mendua, karena itu kan kita kan sudah berada di dalam perjanjian baru oleh Kristus, lalu kenapa menyinggung-nyinggung lagi hukum Taurat gitu seandainya ada yang ngotot? Apakah bisa sesederhana itu Pastor? Misalnya hukum Taurat itu ada 613 hukum. Ya. Dan kalau engkau tidak lakukan satu, engkau berdosa. Dan hukum Taurat itu ya untuk orang Israel. Kita bukan orang Israel, tidak ada relevansinya untuk kita. Dan persepuluhan itu saya sudah bilang tadi kan, bagian dari hukum Israel. Ketika bait Allah diruntuhkan, tidak ada lagi. Orang Israel tidak bayar persepuluhan sampai sekarang. Mengapa? Tidak ada bait Allah dan juga mereka ada di luar Israel. Persepuluhan harus dari hasil tanah di Israel. Coba lihat. Jadi kalau engkau bukan orang Israel, engkau tidak perlu menuntut hak yang menjadi orang Israel. Dan sampai sekarang siapa yang menjadi imam? Sekarang saya tanya,
Siapa suku Lewi? Sudah tidak ada suku Lewi. Sejak bait Allah diruntuhkan, suku Lewi tidak ada. Suku-suku 12 itu sudah susah ditelusuri sampai saat ini. Makanya ibadat sudah tidak ada orang Israel. Ceremonial law itu tidak bisa berlaku. Di sinagog mereka melakukan apa yang disebut dengan Maaser Kesafim atau sedekah atau sedekah. Ya cuma itu, sedekah itu ya support kepada sinagog gitu. Orang Israel itu kalau ke sinagog ada namanya membership fee. Jadi mereka ini tadi menjawab Pastor Sony, mungkin bisa diterapkan seperti itu, bikin membership fee. Saya punya banyak kawan orang Ibrani di sini, orang Yahudi, Jewish people. Saya lihat itu kartunya. Jadi setiap orang punya kartu. Anda tidak bisa sembarangan masuk ke sinagog Israel. Di depannya itu ada security. Mereka akan tanya, mana kartumu? Tempat duduknya sudah ditentukan di situ, nomor berapa engkau duduk. Jadi ini bukan, orang Israel itu bangsa yang paling teratur gitu. Jadi ada membership fee, lalu ada Maaser Kesafim untuk mendukung rabi mereka di situ, bayar rabi yang akan bertugas mengajarkan Torah, membuat sekolah dan sebagainya. Mereka mendukung, bukan dari persepuluhan, tapi sedekah itu. Jadi Pastor, sebaiknya kalau ada yang ingin dengan alasan yang seperti diungkapkan Pastor Sony tadi ya, untuk katakanlah operasional pelayanan, ya bilang saja memang ini untuk administrasi biaya administrasi atau biaya operasional gini-gini. Tetapi jangan memelintir ayat-ayat Alkitab. Sebaiknya begitu Pastor ya. Karena kebetulan ada ya saya pikir gampang sekali didapat. Saya kebetulan sempat mendapatkan forward WA yang menyatakan itu capture foto dari aturan dari salah satu gereja bahwa menunjuk pada ayat begini, maka diingatkan kembali harus begini. Saya bilang, seperti Pastor tadi singgung, saya bilang, kok begitu ya? Orang jadinya beribadat di gereja ini tidak mendapatkan damai sejahtera, tapi mendapatkan ketakutan malah. Aduh, bagaimana saya mau bayar ini dan itu, semacam itu kira-kira Pastor ya. Bahkan sedikit menyimpang, tetapi saya pikir relevan ya. Bahkan ada gereja yang memungut buah sulung. Banyak sekali tradisi Yahudi yang mereka bawa. Buah sulung itu artinya apa? Setiap tahun Anda punya gaji, semua itu bulan itu diserahkan ke gereja. Itu buah sulung. Nah, tafsirannya dari mana? Tafsirannya dari Safot. Kan orang Israel punya 3 perayaan utama. Jadi ada Pesak atau Unleavened Bread Feast, hari raya roti tidak beragi, yang mereka mesti ke Yerusalem 3 tahun sekali, 1 tahun 3 kali. Lalu yang kedua Safot. Safot itu adalah awal tuayan. Nah ini ditafsirkan buah sulung. Kan buah sulung itu apa? Mereka harus potong itu sif berkas gandum itu untuk diunjukkan, dikasih lihat kepada imam. Berarti sudah muncul apa itu tuayan pertama. Nah ini ditafsirkan, ini tafsiran ngaco yang saya bilang tadi. Itu tadi saya bilang ke Pak David, karena praktek itu Pak David. Itu makanya saya tidak setuju kalau orang melakukan praktek tanpa mengerti prinsip. Itu setiap tahun Anda bisa tahu gereja besar itu mereka selalu khotbahkan tiap tahun seluruh gaji dibawa kepada pendeta dan itu menjadi milik pendeta. Bagaimana pendetanya nggak kaya gitu, sementara yang memberi dia pusing. Baru habis Natal, baru habis tahun baru, sekarang terima gaji, masih banyak utang, semua harus kasih ke gereja. Bagaimana? Tapi dia bilang beriman saja, nanti Tuhan berkati dan segala sesuatu. Teori placebo, kembali lagi placebo. Iman bisa menyelesaikan semua. Kalau engkau katakan ucapkan berkat, maka engkau diberkati. Ucapkan terus. Nah ini bawa masuk ke gereja modern. Saya bilang ya keluar dari situlah. Kalau saya tegas, nggak usah buat hidupmu jadi susah. Buat hidupmu itu waktumu habis di situ, tidak membawa manfaat. Tadi kan saya sudah bilang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Begitu Pak Erik. Ya, amin. Dan kami memang percaya di dalam komunitas KLP ini selalu kami juga diingat-ingatkan bahwa perbuatan baik atau tidak itu dilihat dari buah-buahnya. Kalau kita hidup memang seturut ajaran-ajaran Alkitab, pasti bisa dilihat dari buah-buahnya, tidak bisa dipungkiri lagi. Terima kasih banyak, Pastor. Sudah ada satu sahabat yang ada di belakang layar tadi. Saya penasaran karena saya belum mendapatkan respon yang confirm. Karena saya masih ada waktu, kami persilakan, walaupun hanya dekat, kami persilakan Pastor Hendra kalau ingin bertanya atau memberi komentar. Sudah ditampilkan walaupun wajahnya belum kelihatan. Silakan Pastor Hendra di unmute. Ya, baik, silakan saja. Shalom.
Pak, sementara belum ada pertanyaan nih, tapi setuju dengan penjelasan Pastor Dr. Wanda Dumais. Ya, baik. Ya, terima kasih Pastor Wanda. Pastor Hendra ini adalah seorang sekarang ini sedang mendalami master di bidang teologinya, S2 di bidang teologi, dan bergabung memang dengan komunitas KP untuk memperdalam yang kami miliki supaya juga bisa menjadi bekal untuk beliau. Terima kasih Pastor Hendra atas komentarnya. Baik. Dari mana Pastor Hendra tinggal di mana? Pastor Hendra tinggal di mana? Sorry, tadi saya kelewat. Oh, posisi. Saya di Jakarta Pak, di Kelapa Gading, tapi sekarang lagi stay di Gading Serpong nih. Oh, oke. Serpong. Saya pernah tinggal lama di Gading Serpong. Baik, terima kasih. Oh, sekarang di mana Pak Dr. Wanda? Saya di Sydney, Australia. Saya tinggal di sini, ya. Wow. Mantap. Ya, baik. Pastor David, saya melihat kami masih punya cukup waktu. Pastor David ingin menyampaikan statement ataupun pernyataan terakhir sebelum kita berikan kesempatan kepada Pastor Wanda untuk menyampaikan closing statement-nya. Kami persilakan Pastor David. Tolong di-unmute dulu Pastor David. Ya, silakan. Saya sebenarnya sudah tidak lagi gitu mempertanyakan tadi karena sudah dijawab. Saya sengaja mengejar tadi, mungkin nanti kita di backstage saja nanti saya ngomong. Saya takutnya Pastor Wanda salah terima. Baik. Oke, itu Enggak, cuma memang kalau bicara dengan saya bicaranya memang harus pas begitu. Kalau enggak saya kejar terus begitu. Enggak masalah gitu. Entah Anda ingin mempertajam atau apa, tapi maksudnya harus konsisten gitu antara statement A dan B itu harus sama supaya dia punya kesimpulan menjadi sama gitu. Kalau enggak akan overlapping begitu. Ya, terima kasih Pastor David ya. Baik. Kalau begitu kami mengundang Pastor David, Pastor Hendra, dan juga nanti Pastor Wanda untuk melanjutkan bincang-bincang di balik layar selesai acara ini ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami akan beri kesempatan kepada Pastor Wanda untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup beliau sehubungan dengan persepuluhan ini atau awal mula persepuluhan. Kami persilakan Pastor Wanda. Baik, bagi saya pertama persepuluhan ya dudukkanlah pada prinsip yang benar. Persepuluhan itu hanya ada di dalam perjanjian lama. Jadi bagi mereka-mereka di gereja yang masih mengaplikasikan persepuluhan uang, tolong berhenti. Karena persepuluhan uang itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Sekali lagi, ajaran yang benar akan menghasilkan praktek yang benar. Kalau Anda cinta Tuhan, ya Anda lakukan firman Tuhan. Karena Anda kan mau melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, bukan untuk memperkaya hidup kita. Apa artinya keuangan kita, kemewahan kita yang nanti kalau kita pergi, kita dipanggil Tuhan, semua kita tinggalkan. Tapi kebenaran itu bernilai kekal gitu. Apa yang engkau kumpul, saya sudah lihat mereka yang hebat-hebat, uangnya banyak, tapi di akhir hidupnya berantem itu pasti. Aset itu akan diperebutkan oleh anak-anaknya, orang-orang yang tidak mengerti. Ini akan mempermalukan nama Tuhan. Ternyata mereka melayani bukan untuk mengejar kemuliaan Tuhan, tapi yaitu untuk uang semata-mata. Jangan kita menjadi hamba uang. Kita hamba kebenaran, setia pada kebenaran, fighting untuk kebenaran. Jadi kita harus expose semua yang sesat, lalu kita harus menyampaikan kebenaran, lalu kita harus defend kebenaran itu. Itu dari saya. Terima kasih untuk Cafe yang sudah mengundang semuanya ya, untuk Pastor Jerry, dan semua yang sudah hadir, Ibu Jane, Pak Erik, juga siapa lagi tadi, Pastor Sony, Pastor Yan, dan Pastor David Korengkeng. Ya, kalau diskusi bagi saya, apabila terjadi perbedaan pendapat, itu hal yang biasa.
bukan karena marah atau apa-apa ya, tidak. Saya sudah biasa berdebat sejak dulu begitu, mulai dari mahasiswa S1 awal-awal sudah berdebat, dan biasanya juga ada perkataan yang keras atau apa. Tolong jangan disalahpahami, karena ini hanya persoalan di mana kita mempertajam saja. Jadi tidak ada rasa benci atau kemarahan, apalagi ke Pastor David ternyata dia sejalan, ternyata dia hanya mempertajam, cuma tadi karena memang ada overlapping statement, jadi itu saya kejar itu kok. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk Pak Stanley juga, terima kasih yang selalu setia juga menghubungi saya. Terima kasih sekali lagi. Ya, baik, terima kasih Pastor Wanda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan closing statement dari Pastor Wanda Dumais tadi, maka berakhir jugalah acara kita pada sore hingga malam hari ini. Semoga ini semua menjadi berkat bagi kita semua, dan apa yang ditampilkan juga bisa menjadi cermin bagi kita untuk bercermin pada kebenaran Alkitabiah saja. Demikian yang kami sampaikan, dan kami mohon maaf seandainya ada hal yang tidak berkenan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tetapi yakinlah apa yang kami sampaikan hanyalah untuk kebaikan kita bersama sebagai sesama pengikut Kristus yang sejati. Demikian kami sampaikan, dan kami undang MC kita, Ibu Jane Mawe, untuk menutup acara ini. Demikian saya Erik Tarumangkai dari Manado. Mohon diri, mohon pamit dari hadapan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam Hyper Grace. Silakan Ibu Jane. Ya. Haleluya, haleluya, luar biasa ya. Menarik sekali materi atau topik kita yang sudah dibahas hari ini, dan benar-benar sangat menggelitik kita orang percaya, tetapi juga menjadi suatu hal yang luar biasa untuk kita pelajari. Kita terus bercermin dari Dia sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih banyak ya untuk Pastor Wanda. Terima kasih untuk Dr. Wanda Dumais ya, yang sudah membawakan materi yang sangat menarik dan memang selalu menjadi trending topik pembahasan di mana saja ya untuk anak-anak Tuhan. Dan terima kasih juga untuk panelis Pastor David Korekeng dari Jayapura, Pastor Sony Eli, ada juga Pastor Hendra, terima kasih juga untuk Pastor Tuan Rumah, Pastor Jerry Eli, dan terima kasih untuk moderator, operator juga terima kasih. Terima kasih untuk pemirsa dimanapun Anda berada saat ini yang sudah sama-sama berpartisipasi, belajar bersama dalam program acara Cermin Kebenaran, baik Cafe atau Christ Ambassadors Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Dan akhirnya waktu Julai akan memisahkan kita. Pastikan Bapak Ibu untuk terus bergabung dengan kami dalam program acara, yaitu Cermin Kebenaran yang diadakan pada setiap hari Rabu, dan juga jangan lupa pada setiap hari Minggu kita masih ada program satu lagi yang kita nantikan programnya, yaitu CBS atau Christ Ambassador Fellowship Bible Study. Mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk bergabung dalam komunitas kami, sama-sama kita belajar dalam program ini, dan satu yang kita agungkan yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya bercermin, belajar dari Dia lewat kebenaran yang disampaikan melalui kitab suci atau Alkitab. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita semua. Dia adalah Immanuel, Dia ada dalam kita, Dia akan terus bekerja bagi kita yang mau belajar dari Dia. Puji Tuhan, dan mohon maaf untuk segala keterbatasan yang didapati dalam program kami, apalagi dalam masalah program penyiaran. Kita dibatasi dengan jaringan, tapi kita tidak pernah terbatas. Dia terus bekerja tanpa batas dalam kehidupan kita, dan Dia telah mencurahkan kasih-Nya, cintanya tanpa batas, bahkan tanpa syarat bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sekali lagi memberkati kita semua. Kita akhiri program acara ini dengan doa. Mari bersama saya kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, sebab kami terus menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami sudah sama-sama belajar dalam program acara Cermin Kebenaran. Kami percaya Engkau telah memakai hamba-hamba-Mu untuk belajar, untuk bercermin dari Engkau, dan mereka boleh mengajar kami, jemaat, anak-anak-Mu yang ingin belajar Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah berhenti untuk menyatakan kebenaran-Mu kepada siapapun yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Karena itu kami mohon campur tangan-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, biar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu yang Kau ajar bagi kami. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu
apapun yang kami rencanakan untuk program ini Tuhan, Tuhan yang bekerja di dalamnya, Tuhan campur tangan sehingga semua yang kami lakukan untuk setiap program yang kami jalani, yang kami sudah rancang, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan kami satu-satunya, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapak Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang telah mencurahkan cinta-Mu bagi kami, bahkan yang telah menebus kami dengan darah-Mu sendiri untuk menjadi bagian dari rencana-Mu, menjadi ahli waris kerajaan-Mu, sehingga kami benar-benar menikmati anugerah-Mu, menjadi anak-Mu yang telah Engkau tentukan sejak dari semula sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur untuk program ini Bapak, dan kami akan akhiri dengan mengucap syukur di dalam satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai jumpa dalam program yang sama dan program CBS pada hari Minggu, dan teruslah berguna dan berharga bagi